Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai sejarah perkembangan hadis 2, prakodifikasi hadis. Perkenalkan, nama saya Waini. Saya akan menyampaikan materi mengenai hadis pada masa sahabat. Yang pertama, terminologi sahabat. Secara terminologi, definisi sahabat ialah orang yang pernah melihat atau berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan Islam, meskipun pernah murtad. Definisi sahabat Nabi secara terminologi menjadi perdebatan di kalangan ulama. Syekh Al-Iraqi mengatakan, sahabat ialah mereka yang bertemu Rasulullah, beriman kepadanya, dan mati dalam keadaan Islam. Barang siapa yang murtad atau keluar dari Islam, maka gugurlah penyematan julukan sahabat kepadanya. Dan barang siapa yang murtad kemudian bertobat, maka status sahabatnya kembali seperti semula, seperti Abdullah bin Abi Sa'd. Yang kedua, kondisi sosial politik masa sahabat. Kondisi masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa Abu Bakar dan Umar, pada awalnya baik dan tentram. Akan tetapi setelah itu muncul benih-benih kekacauan yang bisa merusak Islam dan mengganggu pengamalan umat Islam terhadap agamanya, yakni antara lain: a. Murtadnya orang sepeninggal Nabi SAW di awal pemerintahan Abu Bakar. Mereka tidak mau membayar zakat. Gerakan ini dapat ditumpas oleh Abu Bakar. Akan tetapi bagaimanapun kasus pembangkangan dan Ghazwah Al-Riddah serta aksi lainnya membawa efek yang kurang menguntungkan bagi pembinaan masyarakat Islam. B. Masuknya orang Yahudi yang bermuka dua. Mereka menganut Islam bukan atas dasar keikhlasan, akan tetapi malah bertujuan merusak Islam dari dalam, seperti halnya Abdullah bin Sabah dan pengikut. Yang ketiga, cara sahabat menerima dan menyampaikan hadis. Para sahabat yang menerima hadis dari Rasul juga mengalami cara yang berbeda. Ada yang dengan cara berhadapan langsung dengan Rasul, ada juga yang dengan cara menyaksikan perbuatan atau takrir Rasul, dan ada juga yang mendengar dari sahabat lain yang mengetahui secara langsung dari Rasul. Adapun pegangan para sahabat dalam menerima hadis adalah dengan kekuatan hafalan mereka. Hal tersebut dikarenakan para sahabat yang mahir menulis sangat sedikit jumlahnya. Akan tetapi, koordinasi hadis sangat dimungkinkan tetap terjaga, karena bangsa Arab saat itu memiliki kekuatan hafalan yang sangat luar biasa, sehingga hal tersebut mudah bagi mereka untuk menghafal hadis-hadis Rasul. Yang keempat, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ketika Nabi Muhammad SAW hidup, ada banyak orang-orang yang selalu ada di sekitarnya, mengenal beliau lebih dekat, sehingga mereka bisa dibilang sahabat. Mereka pula lah yang periwayat hadis tingkat pertama, sebab dianggap orang yang paling mengerti dan paham tentang Nabi Muhammad. Para sahabat pun banyak menimba ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Sebagai periwayat hadis tingkat pertama, mereka tentu menyaksikan sendiri kebiasaan ibadah, amalan, sabda, hingga sikap Nabi Muhammad SAW diperhatikan secara detail. Berikut adalah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama yaitu Abu Hurairah. Mengabdikan seluruh hidupnya bersama Nabi Muhammad, Abu Hurairah adalah salah satu perawi hadis yang meriwayatkan paling banyak hadis. Tercatat dari beberapa sumber, ada 5.374 hadis yang telah beliau riwayatkan. Beliau turut ikut serta dalam perang bersama Nabi Muhammad SAW atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga memiliki keistimewaan, yakni kemampuan hafalan yang luar biasa. Yang kedua, Abdullah bin Umar. Dia merupakan anak dari Umar bin Khattab. Pada masa itu, Abdullah bin Umar adalah pemuda yang istimewa dengan tekadnya yang kuat untuk meniru segala hal tentang Nabi Muhammad. Dia dikenal pandai di bidang hadis,
tafsir, dan fikih. Tak hanya di bidang ilmu, dia juga handal di medan tempur. Selama hidup, Abdullah bin Umar telah meriwayatkan 2.630 hadis. Yang ketiga, Anas bin Malik. Berada dekat dengan Nabi Muhammad hingga menjadi asisten pribadinya, Anas telah meriwayatkan kurang lebih 2.286 hadis. Selama sekitar 10 tahun berada dekat dengan Nabi Muhammad, tentu saja dia mampu meriwayatkan banyak hadis karena mengetahui banyak hal tentang Nabi. Dalam hidupnya juga, ia dikenal sebagai pemanah ulum. Yang keempat, Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah adalah salah satu istri Nabi yang termasuk orang yang berada dalam hidup Nabi Muhammad. Dia meriwayatkan banyak hadis mengenai kehidupan pribadi Nabi Muhammad, perihal rumah tangga, serta peran Nabi Muhammad sebagai suami. Beliau meriwayatkan perempuan yang paling dicintai Nabi Muhammad setidaknya ada 2.210 hadis yang telah diriwayatkan terkait urusan pribadi Nabi Muhammad dan keluarganya. Yang terakhir yaitu Abdullah bin Abbas. Nah, untuk perawi hadis yang satu ini, dia telah meriwayatkan 1.660 hadis. Dia merupakan anak dari paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Di sekitar para sahabat lainnya, Abdullah bin Abbas diberi gelar Tinta Umat. Ia merupakan junior dari para sahabat lainnya dan termasuk sumber ilmu yang sangat diperhitungkan. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Cantika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.